Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga untuk perkuliahan ilmu pangan lanjut ini kita akan membahas mengenai pengolahan pangan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat di mana sumber karbohidrat ini adalah bahan makanan pokok yang fungsinya sebagai sumber energi bagi manusia. Apa sih yang kalian ketahui mengenai bahan pangan sumber karbohidrat dan penggolongannya seperti apa? Bahan pangan sumber karbohidrat itu merupakan bahan pangan yang terdiri dari biji-bijian, umbi-umbian, dan setengah jadi berupa tepung. Untuk biji-bijian juga ini diklasifikasi dalam kategori serealia. Nah, bahan pangan sumber karbohidrat ini kaya akan kandungan karbohidratnya dan berfungsi sebagai makanan pokok manusia. Ya, ini adalah berbagai macam jenis dari bahan pangan sumber karbohidrat. Ada beras, ada kentang, ada singkong, ada talas, ada gandum, ada ubi jalar. Itu adalah macam-macam dari bahan pangan sumber karbohidrat. Kita akan membahas satu persatu dari penggolongan sumber bahan pangan sumber karbohidrat tersebut. Yang pertama itu adalah serealia, di mana serealia ini merupakan suatu golongan tanaman biji-bijian yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan atau Gramineae, yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi dan sebagai makanan pokok manusia. Jadi, sebagaimana kita ketahui, kalau sebagai makanan pokok berarti kalau kita nggak makan ini agak beda atau masih tergolong dalam kategori yang lapar kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi sumber karbohidrat. Kemudian penggolongan yang kedua ini adalah sumber karbohidrat umbi, di mana umbi ini dapat dimakan sebagai makanan pokok penduduk di beberapa daerah serta dapat digunakan sebagai komoditas ekspor. Umbi merupakan bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Beda dengan serealia, serealia itu dia famili rumput-rumputan, berarti dia di atas tanah, sedangkan kalau umbi itu bahan nabati sumber karbohidrat yang diperoleh dari dalam tanah. Kemudian sumber karbohidrat umbi juga dia tinggi akan kandungan pati dan sumber cita rasa serta aroma karena mengandung aloe-resin. Ya. Ini adalah jenis-jenis dari sumber karbohidrat, yaitu ada padi, ada barley, ada rye, ada jagung, ada gandum, ada sorghum, dan oat. Sedangkan untuk jenis, nah ini adalah gambar padi, dia sejenis rumput-rumputan ya, semuanya serealia. Padi, ada barley, rye, jagung, gandum, sorghum, dan oat. Kemudian jenis dari umbi-umbian, berdasarkan asalnya itu umbi-umbian dibagi menjadi 3 jenis, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Tapi umbi lapis ini tidak dijelaskan pada sumber karbohidrat, karena di sumber karbohidrat umbi lapis itu kebanyakan mengandung aloe resin, tidak sebagai sumber karbohidrat. Contoh umbi lapis seperti bawang merah, bawang bombay, itu adalah umbi lapis. Jenis-jenis dari umbi akar itu contohnya adalah singkong, bengkoang, ganyong, ubi jalar, wortel, dan ubi. Di mana umbi akar itu merupakan umbi yang tujuannya atau fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan umbi batangnya sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah talas, suwek, kentang, dan gadung. Ya. Kaji pengolahan apa saja dari sumber karbohidrat itu yang sering dijadikan sebagai sumber bahan baku di Indonesia. Contohnya adalah beras, di mana beras itu asalnya dari padi yang merupakan makanan pokok di Indonesia. Sebagian besar beras tersebut dikonsumsi langsung setelah dilakukan pemasakan atau ditanak. Jadi nama lain beras kalau sudah dimasak itu adalah nasi. Nah, olahannya beras tersebut bisa dijadikan sebagai pembuatan minuman beralkohol,
bahan pembantu pembuatan tauco, kecap, serta sebagai bahan baku utama untuk pembuatan bihun, dan kue kering. Kue kering itu yang dihasilkan dari tepung beras. Di mana beras itu mengandung pati dalam bentuk granula pati, di mana patinya terdiri dari amilosa dan amilopektin. Sudah dijelaskan pada penggolongan dari beras, berdasarkan dari amilosa, apabila dia amilosanya dia rendah, dia akan semakin lengket, dan kalau misalnya dia tinggi, dia akan semakin perah. Penggolongan dari beras berdasarkan amilosa. Kemudian ada gandum. Gandum ini yang paling terkenal sumber bahan baku utamanya menjadi tepung terigu. Tepung terigu. Olahan gandum, di mana kandungan utama gandum tersebut adalah karbohidrat. Jadi kita makan tepung atau kita makan mie itu terbuat dari sumber bahan bakunya. Roti itu sumber bahan bakunya dari tepung. Kaya akan karbohidrat, sama saja kita mengkonsumsi seperti nasi atau beras. Ya, jadi ada yang namanya tepung gandum, ada yang tepung terigu, itu ternyata sama saja. Kemudian ada sorghum. Sorghum bahasa ilmiahnya adalah sorghum vulgar, berasal dari Afrika, penghasil utamanya dari India, Amerika, dan Cina. Kandungan utama dari sorghum itu sendiri adalah karbohidrat, di mana karbohidratnya terdiri dari pati 100%, terdiri dari amilopektinnya 75%, dan amilosanya adalah 25%. Dan di sorghum juga mengandung tanin. Ya, tanin, dan diizinkan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut apabila taninnya maksimal 0,2%. Kalau lebih dari 0,2% itu tidak dilakukan pengolahan, tidak diizinkan untuk dilakukan pengolahan karena kandungan tanin ini akan menyebabkan rasa pahit pada sorghum tersebut. Biasanya sorghum ini digunakan sebagai sumber karbohidratnya karbohidrat oligosakarida yang berupa dextrin atau gula turunan. Kemudian selanjutnya ada oat, barley, dan rye. Barley dan rye ini sering digunakan sebagai bahan baku untuk produksi minuman beralkohol dan roti, di mana komposisi kimia secara umum yang terdiri dari karbohidrat 80%, dry basisnya atau basis keringnya, proteinnya 15%, lemaknya 5%, dan mineralnya 2%, sejumlah kecil vitamin serta air. Ya, jadi kandungan karbohidratnya cukup tinggi 80%. Penyimpanan serealia yang baik itu dilihat dari 3 faktor, yaitu kadar air, suhu, dengan kadar oksigennya. Perubahan biokimia penting selama penyimpanan karena akan terjadi respirasi. Respirasi itu terjadi akibat adanya air dan adanya panas, sehingga pertumbuhan mikroorganisme dan kecepatan respirasi juga cepat akibat adanya air dan panas. Ya, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dari penyimpanan sereal, yaitu yang pertama itu adalah kandungan airnya, yang kedua itu adalah suhunya, dan yang terakhir adalah kadar oksigennya. Ingat, sereal ini sifatnya kadar airnya biasanya dia kurang dari 15%. Jadi dia disimpan di dalam suhu ruang yang dalam keadaan kering itu aman tanpa adanya kontaminasi dari pengaruh lingkungan lainnya. Jadi dia di suhu ruang dalam keadaan yang kering, bukan keadaan lembab ya, akan menjadikan penyimpanannya yang akan menjadi awet. Oke, next selanjutnya ini produk setengah jadi dari serealia tersebut bisa dijadikan kerupuk gendar. Kerupuk gendar itu bahan bakunya dari beras atau dari nasi ya. Kemudian beras instan, pati jagung, ini dari jagung, kemudian tepung jagung, pasta, ini mie atau pasta spaghetti itu berasal dari tepung terigu, kemudian ada tepung beras, beras jagung, emping jagung, keripik jagung, dan marning jagung. Ini adalah produk-produk dari serealia. Ya, jadi
Ini semua ya sumber bahan makanan pokok. Ini adalah contoh dari beras instan yang sudah dilakukan di industri atau perusahaan, ya, dibuat menjadi beras berbumbu instan nasi gurih, ya. Kemudian ini ada tortilla yang berbahan baku dari jagung. Jadi beras berbumbu instan ini yang sifatnya modern sekarang. Kemudian ada rengginang. Rengginang itu berbahan asal dari beras atau nasi yang dikeringkan. Kemudian ada pasta, berbagai macam pasta. Ini berbahan baku dari tepung terigu, ya. Spaghetti, makaroni, mie, itu adalah pasta yang berbahan baku dari tepung terigu. Kemudian ada maizena. Maizena ini adalah pati dari jagung. Kemudian tepung beras putih, tepung ketan putih, tepung terigu. Kalau tepung terigu itu dia berasal dari gandum yang dikeringkan, kemudian dihaluskan, diayak, itu jadi tepung terigu. Nah, sama dengan tepung ketan putih ini dia ketan putih, kemudian dikeringkan, dihaluskan, diayak, jadi ketan putih, tepung ketan putih. Sama dengan beras putih, tepung beras juga. Beras itu sudah kering bisa langsung digiling, kemudian diayak, jadilah tepung beras putih. Untuk beda dengan maizena, kalau maizena itu sari patinya, dilakukan pengendapan terlebih dahulu. Jadi jagungnya tersebut dilakukan pengecilan ukuran di blender, kemudian didiamkan. Setelah didiamkan, disaring. Setelah disaring ada ampas dengan ada sari patinya, didiamkan. Nanti yang pengendapan itu dilakukan pengovenan atau dilakukan pengeringan di suhu tradisional atau di oven, kemudian digiling, diayak, jadilah maizena atau pati dari jagung. Nah, ini adalah tortilla kering dengan tortilla basah yang berbahan dasar dari jagung tortilla. Yang sudah sering kita ini kan itu yang di produk pasaran ada tortilla. Nah, ternyata tortilla ini berasal dari Meksiko dengan Amerika Tengah. Namanya ada tortilla chips, corn chips, tacosel, tostados, nachos, dan lain-lain. Syaratnya dari pembuatan tortilla ini adalah jagung dengan biji seragam, endosperm kering, densitasnya tinggi, perikrap mudah dipisahkan, warna biji rata-rata kuning atau putih, tidak retak atau pecah. Pemasakan dalam larutan alkali atau nama lainnya adalah nixmatalisasi. Pemasakan dalam larutan alkali yang fungsinya untuk memperbaiki cita rasa, menjadi mudah pati tergelatinisasi, dan pemisahan perikrap dan bijinya. Berdasarkan penelitian, itu semakin tinggi suhu, konsentrasi kapur, lama pemasakan, dan lama pendam menghasilkan adonan yang sangat encer. Nah, agar lebih renyah lagi tortilla tersebut, pati jagungnya tersebut ditambahkan dengan garam dan CMC atau karboksik metil selulose. Adonan kemudian dikeringkan hingga kadar air 10% dan produk akhir dapat mengembang sampai 4 kali, menyerap lebih sedikit minyak, renyah, dan adanya nixtamalisasi tersebut. Kemudian ada nasi instan. Nasi instan ada yang nasi liwet, nasi jagung instan dengan prosedurnya keras dari kotoran, cuci bersih, rendam selama 1 jam dalam suhu kamar sehingga kadar airnya meningkat 30% beras tersebut. Kemudian beras yang sudah direndam itu direbus selama 8-10 menit sehingga kadar airnya menjadi 65-70%. Angkat lalu tiriskan. Beras yang didinginkan kemudian dicuci dengan air dingin 1-2 menit, kemudian dihamparkan untuk dikeringkan. Keringkan beras suhu 140 derajat sehingga kadar airnya menjadi rendah lagi 8-14%, kemudian menjadi dikemas dalam plastik. Jadilah nasi instan.